Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Muhammad Akbar, Anissa Rini Suwardi, dan Nurul Alfiah. Di sini kami akan memaparkan materi tentang pengukuran bakat dan jenis-jenis tes bakat. Materi pertama akan dibawakan oleh Saudari Nurul Alfiah mengenai pengertian tes bakat. Bakat adalah sesuatu hal yang menonjol pada seseorang dan menjadi kelebihan dari individu tersebut pada bidang tertentu. Misalnya bakat pada bidang seni, olahraga, dan sebagainya. Bakat seseorang dapat muncul apabila bakat individu tersebut selalu diasah atau dilatih. Bakat seseorang bisa diukur dengan menggunakan tes bakat. Ada beberapa pengertian tes bakat menurut para ahli, yaitu yang pertama, F.S. Prehman. Tes bakat adalah yang dirancang untuk mengukur kemampuan potensi yang seseorang dalam suatu kegiatan jenis yang khusus dan dalam kisaran terbatas. Yang kedua, menurut R.S. Chauhan, tes bakat dapat didefinisikan sebagai suatu tes yang mengukur kemampuan potensi seseorang dalam suatu aktivitas dari jenis yang khusus dan dalam kisaran terbatas. Yang ketiga, menurut Ki Pudyartanta, tes bakat adalah tes standar yang dirancang untuk mengukur kemampuan khusus yang istimewa atau menonjol pada seseorang. Tes bakat yang lebih di standar di sini dapat dipakai untuk mendiagnosa murah prediksi bidang-bidang dalam bidang murah dunia kerja. Dari pengertian tes bakat menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa tes bakat merupakan tes yang disusun untuk mengetahui kemampuan individu dalam bidang-bidang khusus. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Akbar. Jenis-jenis tes bakat. Bakat merupakan suatu kondisi atau suatu kualitas yang dimiliki individu yang memungkinkan individu untuk berkembang pada masa mendatang. Bakat juga berarti kemampuan bahwa berupa potensi khusus dan jika diperoleh kesempatan berkembang dengan baik akan muncul sebagai kemampuan khusus dan dalam bidang tertentu sesuai potensinya. Bakat dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, kemampuan pada bidang khusus atau talent seperti pada bakat musik, menari, olahraga, dan lainnya. Yang kedua, bakat khusus yang dibutuhkan sebagai perantara untuk merealisir kemampuan khusus, misalnya bakat melihat ruangan atau dimensi dibutuhkan untuk merealisasi kemampuan di bidang teknik arsitek. Materi selanjutnya yaitu penggunaan tes bakat dalam program layanan bimbingan dan konseling. Bakat atau kemampuan khusus merupakan potensi yang dimiliki individu. Perlu sekali digali agar tampil dan dapat diaplikasikan dengan tepat sesuai dengan bidangnya. Hal ini penting sekali diterapkan khususnya dalam rangka program layanan bimbingan karir. Umumnya dalam program layanan bimbingan dan konseling di sekolah, yaitu mengetahui kekuatan dan kelemahan kemampuan individu siswa agar siswa mampu memahami dirinya, terutama bakat-bakatnya. Dengan mengetahui secara jelas kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri, dengan itu siswa akan mampu untuk membuat perencanaan dan keputusan karirnya di masa depan. Dan materi terakhir akan dibawakan oleh Saudari Anissa Rini Suwardi. Tes bakat. Kelebihan tes bakat. Yang pertama itu, tes bakat muncul mengurangi kelemahan tes intelijensi yang mengukur kemampuan umum seseorang.
Yang kedua, tes bakat dapat digunakan untuk mendeteksi kemungkinan berhasil atau tidaknya seseorang dalam bidang tertentu. Kelebihan yang ketiga, tes bakat dibuat dalam seri multiple bakat yang merupakan sejumlah tes yang dipakai untuk mengukur berbagai macam bakat seseorang, tidak hanya satu bakat saja. Yang keempat, mengetahui sedini mungkin bakat-bakat yang dimiliki oleh seseorang. Kelebihan yang kelima, membantu merencanakan dan membuat keputusan mengenai pilihan pendidikan maupun pekerjaan. Dan kelebihan yang terakhir yaitu mendiagnosa masalah belajar yang dialami seseorang. Kelemahan tes bakat. Tes bakat memiliki keterbatasan, yaitu yang pertama, tes bakat hanya mengukur sampel perilaku yang ditunjukkan atau sampel butir tes. Yang kedua, standarisasi tes tergantung pada keadaan sampel standarisasi. Dengan demikian, perkembangan budaya dan kemajuan teknologi akan mempengaruhi validitas tes. Yang ketiga, reliabilitas tes jarang mempunyai koefisien reliabilitas sama dengan 1. Hal ini berarti testing lebih satu kali pada individu tidak akan menunjukkan hasil yang sama persis. Dan kelemahan yang terakhir yaitu dengan pengukuran bakat bukan berarti telah memahami kondisi psikologi seseorang secara komprehensif. Untuk tujuan diagnosis dan prediksi akan lebih akurat jika dilakukan pengukuran aspek untuk secara komprehensif. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.